Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syani. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Angkatan 2019. Nah, hari ini saya akan membahas suatu fenomena yang menarik yang umum terjadi di masyarakat, yaitu fenomena ketindihan. Nah, kalian sendiri pasti pernah dong mendengar tentang fenomena ini, atau bahkan kalian sendiri pernah mengalaminya. Sama halnya dengan saya pun pernah mengalaminya. Namun, persepsi mengenai penyebab dari fenomena ini tuh masih beragam di kalangan masyarakat. Bahkan, berbeda negara pun berbeda pula persepsinya, tergantung dari budayanya masing-masing. Contohnya nih, di Jerman, mereka menganggap fenomena ketindihan ini tuh terjadi ketika ada seorang penyihir yang sedang lewat. Contoh kedua, di India, mereka menganggap fenomena ini terjadi ketika ada roh yang sedang menembus tubuh mereka. Nah, di Indonesia sendiri, orang-orang Indonesia menganggap kalau fenomena ini tuh terjadi karena adanya gangguan makhluk halus, karena santet, karena ditunggangi makhluk halus. Pokoknya umumnya berkaitan erat dengan hal-hal mistis. Nah, jadi sebenarnya benar nggak sih itu kalau misalnya fenomena ketindihan itu disebabkan karena hal-hal mistis? Itu mitos atau fakta? Jawabannya itu mitos. Nah, jadi fenomena ketindihan ini itu dapat dijelaskan secara medis, dikenal dengan istilah sleep paralysis. Nah, fenomena sleep paralysis ini pertama kali dilaporkan oleh seorang dokter dari Belanda pada tahun 1664, di mana beliau mendapatkan sebuah kasus ada perempuan yang datang kepada dirinya dan mengeluhkan gejala-gejala sleep paralysis, seperti dadanya terasa tertekan, lalu tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya, terjadi juga halusinasi, dan perempuan ini tuh menganggap kalau dirinya sedang dikerjai oleh iblis. Nah, mungkin karena inilah yang menyebabkan fenomena ketindihan itu dikaitkan dengan hal-hal mistis, karena memang dari awalnya fenomena ini dikaitkan dengan hal mistis, makanya secara turun-temurun menganggap kalau fenomena itu berkaitan erat dengan hal-hal mistis. Nah, jadi sebenarnya sleep paralysis itu apa sih dan kok bisa ya terjadi demikian? Nah, pertama-tama mari kita bahas mengenai tidur. Nah, jadi tidur kita itu terdiri dari dua siklus. Ada rapid eye movement atau disebut juga siklus REM dan siklus non-rapid eye movement atau non-REM. Nah, untuk siklus non-REM ini merupakan siklus tidur yang terjadi sekitar 75% dari total jumlah jam tidur kita. Dan tipe tidur ini tuh tipe yang dapat mengembalikan energi kita yang telah dipakai selama seharian. Untuk siklus tidur REM, siklus tidur ini tuh terjadi sekitar 25% dari total jam tidur kita, dan pada tidur kali ini kita tidak dapat mengembalikan energi kita yang telah dipakai secara total, karena pada siklus tidur ini terjadi vivid dream atau mimpi yang terasa menjadi nyata. Sama dengan sleep paralysis juga terjadi pada saat siklus REM. Jadi sleep paralysis itu keadaan ketika kita terbangun saat kita berada pada siklus REM. Jadi sebenarnya otak kita sudah aktif, namun otot-otot yang lainnya masih terinaktivasi sehingga kita tidak dapat bergerak. Sleep paralysis ini sebenarnya umum, terjadi di kedua gender, dapat terjadi di umur berapapun, namun paling umum, paling banyak itu terjadi pada usia-usia remaja, yaitu sekitar usia anak SMP sampai usia anak SMA. Banyak faktor yang dapat menyebabkan sleep paralysis, seperti trauma, ada juga anxiety atau kekhawatiran, lalu ada stres, lalu ada pola tidur yang tidak baik, lalu ada karena genetik atau gen-gen yang mengatur siklus tidur kita, seperti gen PR1, PR2, PR3, CLOCK, dan yang terakhir bisa terjadi karena panic attack. Nah, adapun gejala-gejala dari sleep paralysis, yaitu yang pertama, kita tidak dapat menggerakkan anggota tubuh kita. Lalu terjadi juga halusinasi disertai dengan rasa takut. Dan yang terakhir, terjadinya
pasien merasa sesak di dada, namun sebenarnya otot respirasinya masih berfungsi dengan normal. Nah, penjelasan di balik gejala-gejala yang timbul, yang pertama, untuk tidak dapat digerakkannya otot-otot itu karena adanya supresi yang dilakukan oleh pons yang berada pada batang otak atau brainstem dan juga ventromedial medulla yang terdapat pada spinal cord, di mana dimediasi atau dipengaruhi oleh neurotransmitter alfa aminobutyric acid dan juga glisin. Nah, kedua neurotransmitter ini berfungsi untuk menginhibisi saraf motorik pada spinal cord, sehingga ketika saraf motoriknya terhambat, maka pergerakan motoriknya pun akan terhambat. Nah, sebenarnya proses ini tuh sebenarnya normal ketika kita sedang bermimpi. Kenapa? Bayangkan jika otot kita dapat bergerak, tidak tersupresi oleh pons dan tadi medula, maka ketika kita bermimpi kita akan dapat bergerak, dan hal ini dapat membuat kita kemungkinan besar melukai diri kita sendiri. Nah, lalu yang kedua untuk halusinasi itu karena adanya gangguan pada bagian parietal lobe atau lobus parietal, terutama bagian superior, di mana lobus parietal ini berfungsi sebagai sensasi, persepsi, dan juga menggabungkan sensory input dengan visual system. Nah, tadi halusinasinya disertai dengan rasa takut. Nah, rasa takut ini timbul karena ketika kita berhalusinasi, kita tuh menganggap ada orang lain yang berada pada ruangan kita, sehingga informasi tersebut dikirimkan ke brainstem atau batang otak, dan informasi tersebut akan dilanjutkan kembali ke talamus. Nah, dari talamus akan dikirimkan lagi ke amigdala lewat dua rute. Ada rute yang pendek dan juga rute yang panjang. Nah, untuk rute pendek disebut juga thalamo amigdala pathway, di mana dari talamus langsung dikirimkan ke amigdala. Sementara untuk rute yang panjang itu disebut juga thalamo cortico amigdala pathway, di mana dari talamus dikirimkan terlebih dahulu ke korteks, baru ke amigdala. Nah, amigdala sendiri berfungsi sebagai pusat pengaturan emosi kita, terutama rasa takut. Nah, sleep paralysis itu terdiri dari dua tipe, ada yang hypnagogic dan juga hypnopompik. Di mana hypnagogic itu terjadi ketika kita sebelum tidur, sementara untuk hypnopompik terjadi ketika kita bangun. Nah, untuk treatmentnya tidak ada treatment khusus, tapi prinsipnya yaitu dengan menghilangkan atau mengeliminasi penyebabnya. Seperti tadi, contohnya penyebabnya ada stres, ada kekhawatiran. Nah, caranya itu ya dengan mengeliminasi stres, kekhawatiran. Jadi kita harus dapat mengendalikan stres dan kekhawatiran tersebut, sehingga nanti dapat mengurangi resiko terkenanya sleep paralysis. Nah, tadi juga ada penyebabnya karena sleep disturbance atau pola tidur yang kurang baik. Nah, hal ini dapat diperbaiki dengan sleep hygiene atau semua perilaku yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur. Nah, ada beberapa tips untuk sleep hygiene. Yang pertama, be consistent. Jadi, tentukan waktu tidur dan bangun kita dan konsisten lakukan itu setiap hari meskipun hari libur. Contohnya, kita tentukan tidur kita selalu jam 7 malam. Nah, maka tiap hari harus tidur jam 7 malam meskipun itu hari libur. Nah, itu akan dapat meningkatkan kualitas tidur kita. Lalu yang kedua, jangan minum minuman yang berkafein seperti teh, kopi, alkohol sebelum tidur. Yang ketiga, buatlah kamar Anda senyaman mungkin. Contohnya lampunya dimatikan dan sebagainya agar tidur kita dapat berkualitas. Lalu hindari olahraga sekitar 2-3 jam sebelum tidur, karena hal itu dapat mengganggu pola tidur kita. Nah, jika Anda ingin berolahraga, lakukanlah di pagi hari, siang ataupun sore hari, dan malah itu akan dapat meningkatkan kualitas tidur Anda. Dan yang terakhir, jauhkan gadget-gadget dari sekitar Anda ketika Anda tidur, karena dapat menimbulkan radiasi. Nah, yang terakhir nih, kira-kira sleep paralysis ini tuh berbahaya nggak sih? Jawabannya, tidak berbahaya. Jadi, jangan khawatir jika suatu saat Anda mengalami sleep paralysis ini. Oke, semoga bermanfaat.